Tersangka pengacau Bengkulu ternyata kader Partai Umat. Partai belum mekar sudah layu, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aparat khusus 88 terus menjalankan aksinya dalam menangkap terduga pengacau. Kali ini ada beberapa hal yang cukup mengejutkan. Ada 3 pengacau yang ditangkap di Bengkulu, yaitu RH bersama dengan 2 rekan, yaitu CA dan M. Ketiganya berasal dari kelompok radikal cabang Bengkulu. CA adalah ketua di Bengkulu yang bertugas merekrut anggota. Mereka juga aktif menggalang dana hingga membantu pelaku untuk bersembunyi atau melarikan diri. Hal tersebut didukung oleh keterangan dan alat bukti yang didapatkan oleh aparat. Nah, RH dan CA ternyata adalah pengurus MUI Kota Bengkulu loh. CA menjabat sebagai Komisi Fatwa, sedangkan RH menjabat Wakil Ketua 1 yang membidangi Komisi Fatwa MUI Bengkulu. Lagi-lagi deh, organisasi satu ini memang sudah beberapa kali disusupi. MUI Kota Bengkulu langsung menonaktifkan 2 pengurusnya. Mereka mengaku terkejut atas ditangkapnya kedua anggota MUI tersebut. RH juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, serta merupakan dosen bahasa Arab di salah satu universitas swasta di Provinsi Bengkulu. Mereka juga mengaku tidak curiga terhadap keduanya, karena gerak-gerik dan keseharian mereka tidak menunjukkan keanehan. Harusnya MUI introspeksi dan berbenah, jangan cuma bisa ngaku shock. Jangan cuma bisa ngaku shock, terkejut, terguncang, jantungan, atau apalah itu. Next, tadi dikatakan RH adalah dosen di Bengkulu. Ternyata RH juga seorang kader dari Partai Umat. You know Partai Umat? Partainya Pak Tua yang tukang nyinyir dan so hebat itu. Partainya si Mustafa Nahrawardaya, tukang nyinyir juga yang mungkin mau ikuti jejak Amin Rais. Partai yang mana wakil ketua umumnya adalah Buniani yang ditangkap sebagai biang kerok keributan mengenai video Ahok. Sekarang ada kadernya yang jadi terduga pengacau? Sungguh memalukan sekaligus sebagai pukulan telak bagi partai yang baru mau mulai. Partai Umat hanya bisa prihatin dengan kondisi ini. Yang bersangkutan sih masih belum dinonaktifkan karena mau menunggu kepastian hukum. Sama dengan alasan dari MUI, RH tidak pernah menunjukkan gelagat sebagai pengacau, termasuk dalam ceramah-ceramahnya. Menurut Partai Umat, semua hal yang dilakukan oleh RH terlihat wajar dan biasa. Belum juga lolos pemilu, partai satu ini sudah diterpa banyak masalah. Banyak kader yang mengundurkan diri lah. Kadernya ada yang terlibat dalam jaringan radikal lah. Belum lagi petingginya yang cuma kualitas kayak Buniani dan Mustafa, dikepalai oleh Amin Rais pula. Komplit sekali susunan kepengurusan partai ini. Makanya, jadi orang jangan sok hebat mengatai orang. Tuh, partai sendiri banyak banget bobroknya. Padahal masih termasuk partai baru loh. Partai baru harus jajain, pakai topeng sebanyak mungkin agar bisa mengelabui. Dengan begini kesan pertama yang ditampilkan Partai Umat adalah kesan super duper jelek. Nasib mulah nak. Apalagi si Amin Rais itu, lagaknya bikin mual. Dia itu secara tidak langsung mengklaim dirinya sangat hebat dan paling benar. Pemerintah dianggap sebagai anak buahnya, sehingga bisa sesuka hatinya nyinyir dan kuar-kuar. Pernah bicara soal Partai Allah dan Partai Setan. Banyak deh ucapan Amin Rais yang menunjukkan orang ini sombongnya tidak ada obat. Sekarang lihatlah kondisi partainya. Mengenaskan untuk ukuran partai yang masih harus berjuang untuk lolos ke parlemen. Partai semacam Perindo dan PSI yang jarang bermasalah saja tidak lolos ke parlemen. Bayangkan, Partai Umat bakal jadi apa saat pemilu? Dapat suara berapa banyak? Apakah bakal lolos ke parlemen? Bagusnya sih tidak usah lolos, biar pelan-pelan jadi guram dan menghilang. Dari susunan kepengurusan saja sudah kelihatan partai ini tidak membawa manfaat bagi perpolitikan tanah air. Mereka ini muncul karena nafsu politik Amin Rais yang ditendang dari PAN, bukan karena ingin membela kepentingan rakyat. Akhir kata, mari kita tunggu apa yang akan dikatakan oleh Amin Rais dan Mustafa terkait kadernya yang terlibat jaringan pengacau ini. Tapi kita tahu mereka mungkin akan irit bicara, karena terlalu malu akibat gayanya yang selangit. Mau nyindir Partai Umat? Inilah saat yang tepat. Partai yang berlaga ketinggian, padahal masih partai yang tidak punya prestasi apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Kadernya ditangkap Densus 88, Partai Umat bingung, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Beberapa kejadian teror pernah terjadi di negeri kita. Masyarakat tentu mengharapkan bangsa ini aman, nyaman, sehingga masyarakat bisa fokus untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal itu terjadi memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Kita pastinya merasa prihatin atas kejadian tersebut. Pemahaman tentang agama yang salah malah menimbulkan pikiran kotor untuk mencelakakan orang lain. Untuk itu pemerintah berusaha keras agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Melalui Detasmen Khusus atau Densus 88, pemerintah berusaha mencegah agar hal tersebut tidak pernah terjadi lagi. Di berita, kita mengetahui aparat khusus 88 tidak pernah berhenti terus berusaha menggali informasi terhadap kemungkinan terjadinya hal tersebut. Pengacau tidak mudah untuk dideteksi karena mereka seperti masyarakat biasa, berbaur dan berkomunikasi layaknya masyarakat pada umumnya. Selain itu, kegiatannya pasti disembunyikan serapat mungkin agar orang lain tidak tahu. Tidak mungkin seorang pengacau terang-terangan dengan keadaannya. Misalnya ketika baru pindah ke daerah baru, mengenalkan diri, nama saya Pulan Bang, pekerjaan pengacau. Tidak mungkin kan? Tidak aneh jika seorang ditangkap sebagai pengacau oleh aparat khusus 88. Tetangganya bilang bahwa orang tersebut biasa saja, rajin ke masjid malah, rajin menabung pula, murah senyum dan sebagainya. Pernyataan yang umum di beberapa kejadian. Nah, berita terbaru pun demikian. Aparat khusus Polri menangkap dan menetapkan kader DPW Partai Umat Provinsi Bengkulu berinisial RH sebagai tersangka pengacau. Nah loh, tentu saja Partai Umat gelagapan, panik dan bingung. Partai ini kan baru dan membutuhkan citra positif agar Partai Umat bisa lolos verifikasi menjadi peserta pemilu 2024. Untuk lolos verifikasi tentu saja tidak mudah, membutuhkan dana dan kerja keras. Setelah bisa ikut pemilu, suara rakyat pun harus bisa diraih. Agar bisa eksis, tidak sekedar meramaikan pemilu saja, semuanya membutuhkan perjuangan yang keras, melelahkan dan sangat panjang. Lolos verifikasi saja belum, sudah ada isu yang membahayakan. Karena kabar adanya kader partai yang ditangkap karena terlibat, citra partai otomatis akan rusak di mata rakyat. Sungguh berbahaya. Partai Umat bingung antara mendukung Densus atau membela kadernya. Paling penting sih nama partai terselamatkan, jangan sampai citra Partai Umat ambruk gara-gara kejadian ini. Tidak heran Partai Umat malah menyinggung aparat khusus memiliki kiprah yang tidak baik dalam menangkap pengacau, sehingga meminta pemerintah mengevaluasi Densus. Melihat track record aparat khusus 88 di dalam proses penangkapan terduga pengacau yang tidak baik, kami mengusulkan pemerintah mengevaluasi prosedur bekerja Densus, sehingga tidak terjadi kekacauan bagi masyarakat, ujar jubir Partai Umat Mustafa Nahrawardaya saat dihubungi Minggu 13 Februari 2022. Mustafa mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat khusus tidak boleh menjadi ancaman bagi masyarakat. Dia turut mengungkit Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT yang baru-baru ini minta maaf perihal daftar ratusan pesantren yang terafiliasi IS. Mustafa mengatakan RH adalah dosen di salah satu universitas terkenal di Bengkulu. Menurutnya, Partai Umat sangat bangga ketika RH memutuskan bergabung dengan mereka. Jadi ketika RH bergabung ke Partai Umat, kami sangat bangga karena kapasitasnya itu. Tidak ada yang salah dengan gabungnya RH ke partai kami. Partai Umat sangat terbuka terhadap siapa saja yang punya komitmen kuat membangun negeri, berjuang di jalan Allah dengan punya niat kuat melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, serta memiliki latar belakang yang baik. Maka siapapun itu pantas gabung ke Partai Umat, jelas Mustafa. Tapi Partai Umat juga tidak ingin tercoreng jika nantinya RH terbukti terlibat, sehingga Partai Umat mengklaim sudah ingatkan kadernya mengenai bahaya pengacauan. Kiprah Partai Umat untuk berjaya di perpolitikan tanah air semakin berat. Setelah beberapa waktu lalu diterpa isu perpecahan, kini kadernya malah ditangkap aparat. Apalagi, Partai Umat tidak mempunyai tokoh panutan yang bisa mengangkat elektabilitas partai. Lolos verifikasi saja membutuhkan perjuangan sangat ekstra. Bagaimana menurut Anda?